Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadihi burhanu al-maqsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Sama-sama ibu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amin ya rabbal alamin. Puja-puji syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah dengan iringan kalimat alhamdulillah. Pada hari ini kita semua berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan ridho dan barokah dari Allah, diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam melaksanakan syariat agama sampai akhir hayat. Amin ya rabbal. Salawat teriring salam selalu tercurah kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita berharap kita mendapatkan syafaat uzmah beliau di yaumil kiamat kelak. Amin ya rabbal. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar keras sekali lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah Allah sallallahu anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nuri anta iksiru ghali anta misbahu suduri. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik
yang kami hormati kami muliakan Abah Tuan Guru Haji Lalu Makmur Soleh. Anda baru bisa bertemu Abah lagi, Masya Allah, setelah barangkali kurang lebih 2-3 tahun. Mudah-mudahan Abah sehat terus, semakin semangat terus berdakwah. Mudah-mudahan tambah istiqomah, amin ya rabbal. Para tuan guru kita ada di tengah-tengah kita, ada Kakandra Ustaz Lalu Muhammad Wildan Arsyad, Tuan Guru Haji Muhammad Hashim Rahmatullah, Tuan Guru Haji Hasan Basri, Ki Haji Jauhari Mubarak yang sekarang beliau sudah jadi orang Lombok. Beliau dulu sama seperti Al-Fakir orang Jakarta, karena sudah kepincut dengan orang Lombok akhirnya nikah sama orang Lombok. Mudah-mudahan tiang tidak ikut-ikutan. Tidak diambil. Cukup tiang bolak-balik aja ya, nggak perlu tinggal di sini. Insya Allah. Para tuan guru yang lainnya, mohon izin, mohon maaf, salam kenal, salam silaturahim. Al-Fakir yang doib ini, Al-Fakir yang hina ini sebenarnya tidak pantas, lebih pantas para tuan guru. Tapi ini sekedar silaturahim, karena tentunya dengan silaturahim mudah-mudahan kita tambah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan para tuan guru kita, mudah-mudahan selalu sehat afiat, amin. Berkah selamat, amin ya rabbal. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar lebih cepat, lebih bagus, karena perut kita udah pada lapar ya. Sudah mau zuhur juga ya. Ini hari Masya Allah, Allah menggerakkan, karena sosok manusia yang soleh, Allah menggerakkan hati-hati ibu, langkah-langkah ibu untuk hadir di tempat ini, melaksanakan haul Datuk Wali Datuk wafat yang ke-8. Berarti beliau wafat tahun 1942, betul? Maka mengadakan haul, apalagi haul orang soleh, ini pernah ditujukan oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya kalau diantara kita yang mengatakan haul itu bid'ah, cukup kita jitak palanya, cukup kita tinggalkan saja. Biasanya sekarang sudah mulai banyak orang yang dikit-dikit bid'ah, betul, dikit-dikit haram, betul, dikit-dikit nggak senang, tahlil nggak senang, maulid nggak senang, haul nggak senang, tapi giliran dikasih makanannya senang. Di dalam kitab Al-Kawakib Ad-Duriyah juz yang pertama halaman 14 disebutkan baginda Rasulullah SAW, beliau itu setiap tahun, menurut Imam Al-Waqidi, beliau setiap tahun ziarah dan melaksanakan haul syuhada Uhud di Madinah. Syuhada Uhud yang terbunuh di jalan Allah ada 70. Di antaranya ada Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau Rasul tiap tahun, dan itu akhirnya diikuti oleh siapa? Oleh Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Maka ini sebagai dalil penguat bagi kita yang mengadakan haul orang-orang soleh, haul para wali, haul para ulama, termasuk haul keluarga kita, karena haul itu kan mencakup 1 tahun. Tiap tahun kita adakan, ini dalilnya. Rasul pun melaksanakan haul, Rasul pun hadir setiap tahun di makam syuhada Uhud. Karena apa? Lantaran kesolehan para syuhada Uhud. Insya apa yang kita bisa laksanakan dari keadaan haul? Pertama, minimal ada menciptakan dan menambah rasa mahabbah, cinta kita kepada orang soleh, betul? Yang kedua, selain menambah mahabbah, cinta kita kepada orang soleh dengan haulnya orang-orang soleh, yang kedua menambah keistiqomahan. Karena kata Nabi SAW,
Al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik, lebih dahsyat, lebih ajib daripada 1000 keramat, 1000 karamah. Satu keramat barangkali mungkin hanya bisa dilaksanakan oleh bapak ibu 1-2 kali. Tapi ketika ibu bapak istiqomah itu kata Nabi 1000 keramat, 1000 karamah akan ibu bapak dapatkan. Pulang dari sini mudah-mudahan tambah istiqomah ibadahnya, amin. Tilawah Qur'annya makin rajin, amin. Zikir selawatnya makin rajin, amin. Sholat malamnya makin rajin, amin. Sholat duhanya makin rajin, amin. Bapak-bapaknya semakin rajin untuk sholat berjamaah, amin. Semakin baik kita insya Allah, amin ya rabbal. Itulah minimal 2 hal, menambah mahabbah, yang kedua menambah rasa istiqomah. Termasuk hari ini Masya Allah bertepatan masih di bulan Maulid, awal-awal Maulid tanggal 5 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Betul? Kita di sini bareng-bareng bulan Maulid di sini Masya Allah berkah banget. Saya sampai nyiapin ada perut tambahan kalau datang ke Lombok. Karena setiap datang ke Lombok pasti makan. Datang ke majlis A makan, majlis B makan, majlis C makan. Tapi kadang-kadang curang tuan rumahnya. Yang lain gak ditawarin nambah nasi, saya sendiri ditambahin nambah nasi. Akhirnya mau gak mau dimakan, pas udah habis ditambahin lagi. Masya berkah, berkah Maulid. Makanya orang yang tidak percaya Maulid, makanya orang yang mohon maaf membid'ahkan bahkan mengkafirkan Maulid itu rugi. Betul? Orang Maulid kenyang kok. Betul? Selain berkah pulang dapat berkat. Betul nggak? Rata-rata ibu-ibu mohon maaf ketika bulan Maulid tasnya bawa gede-gede. Buat apa? Naruh pisang. Itu nanti bisa udah habis nih. Udah selesai acara nih, habis sama ibu-ibu. Masya Allah. Berkah-berkah yang kita dapatkan, Masya Allah. Kenapa sih kita ngadain Maulid? Ini tuntunan kita cinta sayang sama Rasul. Karena apa? Dalam Al-Quran surah Yunus ayat 58 perintahnya Allah. Apa kata Allah? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan keutamaannya, dengan yang nama rahmatnya, fa bidzalika maka yang demikian itu falyafrahu, hendaknya mereka itu merasa gembira. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, salah satu sahabat baginda Rasul, mentafsirkan ayat Yunus ayat 58 dengan kalimat fadlun dan rahmah. Fadlun bermakna ilmu, yaitu ilmu. Kemudian rahmah bermakna baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa kok rahmah diartikan sebagai baginda Rasul? Surah Al-Anbiya ayat 107 apa kata Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kata Allah aku mengutus atau kami mengutus engkau illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka rahmat ini dalam surah Yunus ayat 58 adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan hal itu yang demikian itu falyafrahu, wajib hukumnya kita gembira senang dengan hadirnya lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Mau makan selawatan, mau selawatan, mau tidur semuanya. Itu bagian belakang selawatan ya. Suaranya yang enak, suaranya yang fals diem aja. Enggak bercanda. Ayo bareng-bareng. Mau makan, mau minum, mau tidur semuanya. Pergi ngaji, pulang ngaji, tidur lagi
Memang gara-gara selawat yang haram jadi halal. Nah, bilang nih, memang ibu sering ngambil duit suami bro? Sering ya Allah. Istighfar bareng-bareng. Ya Rasulullah, salamun ya Rabbi asyadi wa darati afatayadi ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Sudah istighfar, Allah sudah berkenan mengampuni, insya Allah. Jangan diulangi lagi ngambil duit suami ya Bu ya, insya Allah. Dalam peringatan maulid kurang-kurangnya 3 hal. Apa? Aktiru minas sholah, perbanyaklah oleh kita, oleh kalian apa? Selawat. Perbanyak selawat dimanapun berada, selawat. Karena selawat ini menghantarkan kita menuju syurga. Bahkan selawat ini adalah perkara yang memang diwajibkan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Kalau ditanya sekarang Allah beserta para malaikat apa yang dikerjakan, ternyata ini dalilnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah sedang berselawat, Allah beserta para malaikat sedang berselawat ke atas Nabi. Yusholluna menggunakan fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari' bermakna hal dan istiqbal. Hari ini dan yang akan datang Allah beserta para malaikat masih berselawat. Maka ada fi'lul amr, kalimat perintah dari Allah buat kita apa? Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Kewajiban bagi kita berselawat ke atas Nabi. Bahkan satu hari kalau kita tidak mau berselawat ke atas Nabi tanpa ujur syar'i, dosa diri kita. Kenapa? Wajib hukumnya kita berselawat ke atas Nabi. Sekarang saya mau tanya, selawatnya kira-kira sehari 10 ada, 15 ada, 20 ada, 25 ada, 100 ada, 1000. Jangan bohong, jangan bohong. 5.000 ada, 5.000 sehari ada. Ada yang selawat 5.000 sehari? Ada enggak? 5.000 sehari ibu, bener? Ibu sini bu, sini, sini, sini ibu sini bu. Ini 5.000 sehari. Mudah-mudahan nggak bohong bu. Kalau bohong pantatnya bisul. Sini bu, sini bu. 1.000 bu. 1.000. Ibu namanya siapa? Hah? Sasa. Oke. Oh, Sasa. Nasrah. Ibu nanti ketemu saya kasih uang 100.000 buat ibu. Nah. Ya, nanti ingetin bu ya. Ibu Nasrah nanti ketemu saya. Nanti saya kasih uang 100.000 buat ibu. Saya senang sama orang yang berselawat. Ada lagi yang 10.000? Ada nggak? Nggak ada, berarti 5.000 atau 100.000 saya kasih insya. Berselawat atas Nabi berkah bu, setuju? Setuju tidak? Kenapa hidup kita selama ini masih susah? Karena selawat kita belum maksimal. Yang penting syariat agama laksanakan dulu, baru hantam dengan selawat. Betul? Bahkan kenapa wajah ibu, mohon maaf suami pada yang namanya bosan melihat ibu. Tiap hari yang dilihat istrinya terus ibu lagi, ibu masuk kamar mandi ngeliat keluar kamar mandi ngeliat pas di atas tempat tidur ngeliat pas mau tidur ada pas bangun tidur ada pas ngeliat dalam WC ada Makanya kenapa? Biar bikin gak bosan. Bukan kosmetik yang membuat cantik. Betul. Bukan yang namanya make up yang membuat suami terperdaya sama ibu.
Tapi apa? Ternyata ada sir selawat. Ketika ibu dandan sambil selawat, ada sir, ada rahasianya yang Allah akan tanamkan ke atas wajah ibu. Kira-kira ibu selepas pulang dari sini, pas nanti malam buat suami ibu dandan, ibu bisa nggak dandan sambil selawat? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Harus bisa. Salatullah sebelah kiri ala toha. Pakai gincu selawat bisa tidak, Bu? Salatullah habis bukan? Ala yasin sama-sama. Salatullah ala toha. Salatullah ala yasin tawassalna bi bismillah. Angkat tangannya. Wa bil hadi rasulillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlihi ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin. Angkat tangannya lagi, berdoa. Ilahi salimil ummah minal afati wal nikmah. Ilahi salimil ummah minal afati wal nikmah. Wa min hammi wa min gumma bi ahlil bari ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu hasbuna Allahu rabbuna la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadun nabiyuna Muhammadun habibuna. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Satu kali lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Berarti pulang dari sini nanti dandan sambil salat. Bukan kosmetik yang membuat cantik, tapi selawat yang membuat suami terpikat. Tuh, jadi nanti para suami mohon maaf nggak usah beliin lagi kosmetik, nggak usah. Biar pakai selawat aja insya. Yang kedua,
Peringatan Maulid biar ada asarnya, biar ada oleh-olehnya apa? Yaitu yang kedua, ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah baginda Rasul. Kenapa? Karena kata Rasul, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku maka dia itu akan dicintai. Kemudian siapa yang mencintaiku maka dia akan bersamaku di surga. Jadi kalau pengen di surga sama Rasul harus cinta sunnah Nabi Muhammad. Pulang dari sini atau ketika selesai peringatan Maulid harus lebih semangat lagi untuk melaksanakan sunnah Nabi. Di antaranya bapak-bapak kira-kira sholatnya berjamaah atau tidak? Bapak yang di depan saya, bapak kira-kira berjamaah tidak pak sholatnya? Bu, suaminya berjamaah enggak sholatnya? Kalau nggak mau berjamaah, suaminya kasih, nih bapak ada mau kena, pakai mau kena. Bapak berjamaah sholatnya, kenapa? Berjamaah sholat adalah sesuai tuntunan sunnah baginda Rasul. Sholat wajib, boleh berjamaah dengan yang lain. Sholat sunnah kalau bisa sama ibu-ibu, suami jadi imam, istri jadi suami jadi imam. Allahu Akbar, niat sholat tahajud berjamaah, Allahu Akbar. Istrinya jadi makmum, Allahu Akbar. Kata suami baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aminnya banyak amat ibu, kan makmumnya cuma satu, istrinya cuma satu. Berarti kalau istrinya banyak, 4 baru bersautan. Berarti ibu ngizinin suaminya kawin lagi? Bu, ngizinin suaminya kawin lagi tidak bu? Bu jujur bu, mau dapat berkah nggak bu? Izinin suaminya kawin lagi nggak bu? Tidak. Ustaz, Kiai, bolehlah. Yang lain mah, tapi jangan saya. Tuh, suami jadi imam, istri jadi baca Fatihahnya nikmat. Kemudian habis itu surah apa? Surat Ilyas. Kalau bisa suratnya yang panjang-panjang, boleh di juz amma atau di surah yang lain. Jangan selalu yang dibaca qul ya, qul hu, falaq, bin nas. Kadang qul hu, kadang falaq, kadang bin nas. Kalau bisa baca yang panjang. Oh, dia baca apa? Qul ya juga kadang-kadang bolak-balik. Wala antum wala ana wala antum wala ana wala antum wala ana wala dhalin. Amin lagi aja. Inna atoina juga sama, padahal inna atoina ayatnya pendek. Inna atoina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna, suaminya kebanyakan makan jadi lupa. Inna istrinya nyaut di belakang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini siapa yang meninggal? Kalau dibilang nih, oh ternyata suaminya sudah belajar. Mau suratnya agak panjang, baca surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Allahu Akbar. Boleh nggak Yasin aja dibaca? Boleh. Cuma kayaknya nantangin itu mah. Kata istrinya begini, ntar rakaat kedua nih, wal Qur'anil Hakim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu Akbar. Kata istri dalam hati, iya ini Yasin sampai selesai, tapi awal sama ujungnya akhir. Makanya para suami perbanyak hafalan, insya Allah. Ihya'us sunnah. Siapa orang menghidupkan sunnah maka dia mencintai Nabi. Siapa mencintai Nabi maka bersama Nabi di dalam surganya Allah. Yang ketiga terakhir,
dalam peringatan Maulid selain banyak selawat, selain kita menghidupkan sunnah, yang ketiga adalah beradab, berakhlak seperti baginda Rasul. Ini yang paling penting. Karena kata Nabi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi tidak lain, tidak bukan, hanya itu. Karena menggunakan kalimat innama. Kalimat innama ini berarti lil hasyr, limited, terbatas. Jadi Nabi SAW punya tugas utama, ada batasannya apa? Yaitu batasannya beliau fokus menyempurnakan akhlak dan adab manusia. Zaman dulu, zaman jahiliyah, lihat para perempuan, semuanya itu perempuan itu nggak disenengin oleh para pimpinan jahiliyah. Kenapa? Karena perempuan tidak yang namanya punya kekuatan, sulit jadi pemimpin, maka dikubur hidup-hidup ketika punya anak perempuan. Bahkan perempuan-perempuan itu diasingkan saat mereka yang namanya datang bulan atau haid. Bahkan perempuan di zaman jahiliyah itu, maaf, 1000 maaf, dijadikan lebih banyak sebagai apa? Perangsang syahwat tidak halal bagi orang-orang saat di masa jahiliyah. Datang syariat agama bagi Rasul, perempuan dimuliakan, harkat, derajat, martabatnya pun tinggi. Kenapa? Lantas atau lantaran bagi Rasul mengangkat harkat, derajat, martabat para perempuan. Alhamdulillah. Makanya kenapa kita harus jaga adab akhlak. Masya adab ini penting. Maka saya mengajarkan diri saya pribadi sebelum saya mengajarkan kepada para jamaah, karena jangan sampai kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Maka saya mengajarkan kepada diri saya, berazam saya untuk bisa beradab, berakhlak. Kenapa? Karena mayoritas daripada ajaran bagi Rasul memang difokuskan untuk adab dan akhlak. Betul? Kita pengen berkah adab akhlak sama suami harus betul. Pengen berkah adab akhlak kepada tuan guru harus betul. Banyak orang yang belajar tapi tidak mendapatkan daripada athar belajar, sir belajar. Kenapa? Lantaran dia tidak mendapatkan barokah dari guru. Ibu datang kemari, lalu ibu sama-sama mencium tangan para tuan-tuan guru, minimal minta doa para tuan guru, insya Allah ibu bisa hidup berkah dunia. Adab akhlak penting. Di mana dekadensi moral, runtuhnya moral semakin banyak terjadi pada saat ini. Betul? Orang sudah tidak lagi mengedepankan moral. Bahkan kalau kita lihat di media sosial, orang saling caci, saling maki sudah hal yang biasa dan lumrah. Yang kecil mencaci maki yang dewasa, yang dewasa pun mencaci maki yang kecil. Bahkan yang paling miris, banyak orang yang terang-terangan mencaci maki para ulama di media sosial. Makanya nggak perlulah kita belajar betul-betul apa yang diajarkan oleh salafus shalihin, orang-orang tua kita dulu, para guru-guru kita yang terdahulu. Betul? Betul? Orang sekarang masya Allah, ya Allah, miris hati kita. Beda pendapat sedikit langsung pada berantem. Betul? Beda yang namanya pilihan langsung pada ribut. Betul? Orang Lombok nggak boleh yang namanya berantem, nggak boleh yang namanya ribut. Beda pilihan itu biasa, tapi yang luar biasa adalah menyatukan visi misi mendapatkan ridho Allah Subhanahu. Siap jaga akhlak, siap jaga adab, siap jaga perilaku, insya Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jaga adab, jaga akhlak, jaga perilaku. Kenapa? Karena memang ini adalah tuntunan yang paling utama dari baginda Rasulullah SAW. Ucapkan lisan, tebarkan salam, tebarkan senyum. Senyum di mana-mana, ketemu saudara, ketemu tetangga, ketemu siapapun harus senyum. Bahkan adab disampaikan oleh baginda Rasul tentang konsep takwa. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hendaknya kita bergaul kepada seluruh manusia, tidak mengenal ras, tidak mengenal agama, tidak mengenal suku, tidak mengenal latar belakang, bi khuluqin hasanin, dengan adab, dengan akhlak yang baik, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan istiqamah sampai akhir hayat. Jangan jauh dari ridho Allah, amin. Jangan jauh dari syafaat baginda Rasul, amin. Kalau kita yang masih punya orang tua, jangan jauh dari keramatnya orang tua, amin. Dan juga kalau kita berguru terus, jangan jauh dari doanya para guru kita, insya Allah.
Cari ridho Allah, cari ridho Rasul, cari ridho orang tua, dan cari ridhonya para guru kita insya. Mudah-mudahan tetap istiqomah, berkah dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Wallahumma ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.